Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kawan-kawan, tergantung kapan menyaksikan video ini. Semoga kawan-kawan hari ini dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan, selalu menjaga kesehatan, kemudian dan selalu mengikuti peraturan pemerintah agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang tokoh-tokoh sastrawan Melayu klasik. Sebelumnya kita bahas tentang pembagian kesastraan Melayu menurut Liao Yokfang yang sudah kalian saksikan videonya dan tugasnya sudah kalian kerjakan dan sudah saya terima juga. Banyak sekali tugas, walaupun banyak yang telat juga ya, di luar deadline, tapi tetap saya berikan penilaian walaupun tidak atau berbeda dengan penilaian ketika kawan-kawan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, untuk materi saat ini yaitu tentang tokoh-tokoh sastrawan Melayu klasik. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh sastrawan Melayu klasik, bisa disebut sebagai Melayu klasik. Itu biasanya periodisasinya sekitar abad ke-19 atau 1800-an atau 1500-an sampai 1800-an tepatnya. Untuk pembagiannya seperti apa atau detailnya seperti apa tidak akan kita bahas, tapi langsung saja kita akan bahas poin-poinnya. Siapa saja tokoh-tokoh yang saya pilih, tidak semuanya sebenarnya, cuma 4 saja. Berikut ini adalah tokoh-tokohnya. Ada Abdullah Munshi, ada yang pernah dengar namanya. Kemudian ada Hamzah Fansuri, kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri, dan yang terakhir adalah Raja Ali Haji yang mungkin biasa kawan-kawan dengarkan ya untuk nama tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu Abdullah Munshi. Ini adalah Abdullah Munshi, saya ambil judul Abdullah Munshi disanjung dan dicela. Baik, untuk Abdullah Munshi di sini saya akan bahas profilnya, seperti apa profil tersebut. Abdullah Munshi lahir tahun 1797, sekitar akhir abad ke-18, besar dari keluarga dengan lingkungan Islam. Dari namanya sudah tampak ya, Islam sekali. Pada usia 7 tahun ia menjadi ahli Al-Quran. Pertanyaannya kawan-kawan, usia 7 tahun apa yang dilakukan kalau Abdullah Munshi sudah menjadi ahli Al-Quran? Kalau kita masih main kelereng lah ya. Kemudian usia 11 ia bekerja menjadi penulis teks Al-Quran. Kemudian ketika Raffles atau ini adalah tokoh dari Inggris, kolonial Inggris, datang ke Melaka, ia menjadi penerjemahnya, luar biasa keren. Selain itu ia berteman baik dengan para misionaris dan menerjemahkan Injil serta buku puji-pujian. Jadi menerjemahkan Injil dari bahasa Inggris, kalau memang itu adalah perintah dari Raffles, dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Kalau untuk aksaranya bisa saja aksaranya aksara Latin ke aksara Latin juga, atau aksara Arab Melayu bahkan. Karena keahlian dalam menerjemahkan, maka ia dijadikan bapak bahasa Melayu kala itu, atau disebut oleh para teman sejawatnya yang kebanyakan adalah orang-orang dari kolonial Inggris. Oke, bagi sarjana Barat, ia merupakan sosok pembaru yang berpikiran modern karena ada usaha untuk mengkritisi kebiasaan kuno masyarakat saat itu. Sebaliknya, bagi sarjana Nusantara, ia dianggap sosok keos atau semrawut dan tidak memiliki identitas. Ya, itulah yang saya angkat judulnya, Abdullah Munshi disanjung dan dicela. Disanjungnya di satu sisi oleh sarjana Barat dan di satu sisi oleh sarjana Nusantara, ya cukup dicela karena pemikiran atau karya-karyanya. Sebenarnya apa yang membedakan Munshi dengan penulis lain di zamannya? Pertama, apabila penulis lain menulis tentang hal-hal mistis, zaman dulu kan banyak cerita-cerita yang istilahnya mistis-mistis, kemudian supernatural, kemudian sosok-sosok pangeran yang memiliki kesaktian dan sebagainya. Maka Abdullah adalah seorang realis dan menulis berdasarkan penelitian, pengamatan, dan moral. Jadi berdasarkan pengamatan atau pandangan mata Abdullah sendiri, kemudian dia catat. Jadi kebanyakan karyanya berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut.
Jadi realis lah ya. Penulis lain tidak pernah bersedia mencantumkan namanya dalam setiap karya yang ditulis, sebaliknya kalau Abdullah selalu melakukannya. Sebenarnya ini juga pengaruh dari kolonial Inggris, khas mereka karena setiap mereka meminta untuk meminta Abdullah untuk menyalin karya-karya Melayu untuk mereka. Biasanya mereka meminta agar siapa yang menyalin itu dicantumkan di akhir teksnya atau kolofon ya. Istilah kalau di filologi itu harus ada kolofonnya yang menyebutkan ya seperti biasa namanya si penyalin siapa, walaupun bukan penulis aslinya tapi penyalinya siapa. Kemudian kalau memang itu karya dia asli berarti dia menyebutkan siap dengan beraninya dia harus menyebutkan yang menulis itu siapa, kemudian di mana lokasinya dan tahun berapa karya itu dibuat atau terakhir atau selesai ditulis, seperti itu. Jadi Abdullah cukup berani melakukan hal itu. Kalau untuk pengarang-pengarang sebelumnya, kebanyakan mereka tidak mencantumkan identitas ya. Mereka merasa semua karyanya adalah milik masyarakat atau semua karyanya bukanlah apa-apa, seperti itu. Tapi kalau Abdullah ya menganggap karena memang diminta oleh orang-orang kolonial yang identitas itu penting bagi mereka, ya akhirnya Abdullah mengcopy atau mencontoh hal tersebut. Karya Abdullah Munshi banyak sekali, misalnya ada kisah pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura sampai ke Kelantan, pelayaran Abdullah ke Kelantan, syair Singapura terbakar, syair Kampung Gelam terbakar, kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah, dan sebagainya. Kebanyakan ya kisah-kisah perjalanan dia ketika diminta untuk mengunjungi suatu tempat untuk urusan pekerjaan, dia mencatat dalam sebuah karya di situ, diarinya lah ya istilahnya. Oke, itu karya-karya Abdullah Munshi. Apa saja sebenarnya kritikannya? Ini sebenarnya nanti kawan-kawan bisa baca sendiri di karyanya. Mungkin akan saya tunjukkan seperti apa kritikan-kritikannya. Ini contoh kritikan yang dituangkan dalam Hikayat Abdullah dan Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Bait-bait kritikannya seperti ini. Jadi dia mencatat apa yang dia lihat ketika masyarakat beraktivitas. Apabila seorang dagang atau orang putih yang datang ke negeri itu, maka beratus-ratus orang dan kanak-kanak berlari-lari pergi mendapatkan berkerumun kepadanya tindih-menindih. Maka masing-masing meninggalkan pekerjaannya yang patut ia mencari kehidupannya, dan kehidupan anak istrinya datang berhimpun. Bukankah itu kelakuan yang tiada hormat? Jadi kita membayangkan kondisi saat itu, mungkin ketika ada orang istilahnya orang putih itu orang bule atau orang Cina yang berbeda warna kulit. Jadi kalau di sini saja kalau melihat bule jadi seolah-olah itu sesuatu yang aneh ya, apalagi kalau itu kalau mereka datang ke kampung pasti banyak sekali orang-orang ingin melihat siapa itu, kemudian seperti apa bentuknya dan sebagainya, apalagi anak-anak pasti mereka berkumpul untuk melihat dan menyaksikan itu. Nah, itulah yang dikritik oleh Abdullah ketika dia sedang berlayar beserta dengan para orang-orang kolonial, orang-orang Inggris, dan dia melihat kondisi seperti itu dan mencatatnya dalam karyanya. Jadi dia menganggap itu sesuatu yang tidak hormat dan kasar. Ya oke lah bagi Abdullah yang tiap hari dia melihat orang-orang istilahnya orang bule ya itu sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak pernah melihat ya itu sesuatu yang aneh. Bahkan sebaliknya kalau kita ke luar negeri saja di antara orang-orang bule kita sendiri menjadi orang bule kan. Mereka pasti akan sempat melirik kita, melihat kita kulitnya kok gosong dan sebagainya. Kok berbeda dengan orang hitam Afrika, kok kita kulitnya agak kecoklatan, bukan hitam sekali, bukan putih sekali juga. Jadi hal seperti itu sebenarnya di setiap daerah atau setiap wilayah akan terjadi seperti itu. Ya itu sebenarnya itu keterangan dari saya saja. Tapi kalau untuk komentar Abdullah ya seperti yang tertulis di dalam terjemahannya. Oke, yang berikutnya adalah komentar tentang makanan. Tetapi yang saya lihat dalam pasar itu, ini komentar yang lain tentang makanan yang dimakan oleh rakyatnya sendiri, istilahnya ya, orang Melayu sendiri.
Itu kebanyakan perkara makanan-makanan yang busuk seperti pekasam, tempoyak, ikan asin, siput asin, kerang asin, jering, dan petai, dan banyak jenis sambal-sambal belacan, ikan, dan segala karangan di laut dan pucuk-pucuk kayu. Maka tiadalah saya lihat makanan yang mulia seperti daging dan minyak sapi yang telur, mentega, dan susu. Ini kan makanan yang sering dimakan oleh orang-orang. Adalah komentar selanjutnya, dia berpendapat tentang makan-makanan yang berasal dari makan-makan yang biasa dimakan oleh rakyatnya sendiri ya. Ini terjemahan dari atau transliterasi dari karyanya. Tetapi yang saya lihat dalam pasar itu kebanyakan perkara makanan yang busuk-busuk seperti pekasam, tempoyak, ikan asin, siput asin, kerang asin, jering, petai, sambal belacan, ikan, segala karangan di laut dan pucuk-pucuk kayu, pucubi lah. Itu dianggap sesuatu yang busuk bagi Abdullah Munshi. Dan dia cukup dan lanjutnya, maka tiadalah saya lihat makanan yang mulia seperti daging, minyak sapi, telur, mentega, susu. Itu dianggap sebagai makanan yang mulia atau yang lebih baik yang biasa dimakan oleh orang bule dari Inggris tadi ya. Dan itu berarti cukup komentar yang cukup pedas tentang makanan yang biasa disantap oleh masyarakatnya dan masyarakat kolonial. Kemudian lanjutnya ada lagi komentarnya, tiadalah mereka itu gemar memakan daging dan minyak sapi. Ya iyalah, kalau kita membayangkan makan daging dan minyak sapi zaman sekarang aja itu sesuatu yang mahal, apalagi zaman dulu ya. Kalau orang bule udah biasa dengan hal seperti itu, dan itu sesuatu yang murah. Melainkan ikan dan sayur dan perkara yang busuk-busuk seperti tempoyak, pekasam, petai, jering, dan sebagainya. Jadi di halaman 49 dan halaman 88 dibahas tentang hal yang sama, komentar dia tentang makanan. Kemudian di halaman 99, 127, 99, dan 33 ini ada komentar lagi. Maka terlalulah suka saya sekalian jika orang putih datang kemari mengambil negeri ini. Bolehlah senang rakyat dalam negeri ini. Jadi dia sepertinya bersyukur kalau seandainya negerinya, berarti negeri Melayu itu diambil alih oleh orang Barat atau orang kulit putih. Terlalulah suka hati saya sekali mendengar adat orang putih itu, maka sebab itulah diberi Allah bertambah-tambah kebesarannya dan kemuliaannya serta makmur negerinya. Yaitu komentar atau pendapat dari dia. Nah, apa raja peduli, matilah, mati-matilah, seperti semut seekor adanya. Jadi dia berkomentar raja Melayu itu seperti ini, apa raja peduli dengan hal-hal seperti ini. Nah itu. Kemudian tiada mereka itu mau menurut adat orang, lagi pula tiada ia mempunyai ilmu, menjadi semakin sehari semakin bodohnya bertambah. Dia berkomentar tentang masyarakatnya sendiri ya. Oke. Ini pandangan Munshi tentang perempuan Inggris dan perempuan Melayu, tapi dalam bahasa Inggris komentar-komentarnya ya. Yang membayangkan ya intinya adalah kalau kawan-kawan pandai berbahasa Inggris bisa menerjemahkan lebih baik daripada saya. Dia berkomentar tentang perempuan Inggris itu seperti apa. Ya, menurutnya perempuan Inggris itu bukan perempuan yang biasa. Jadi setiap hari dia bekerja seperti suaminya dan melakukan hal-hal yang biasa. Kemudian mukanya itu penyabar, dia berbicara dengan hormat kepada orang miskin, sama-sama orang miskin maupun orang kaya. Jadi dia berbicara dengan hormat juga. Jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian dia perempuan Inggris itu cukup aktif, dan apapun yang dia katakan. Jadi dia jarang cuma berdiam diri tanpa melakukan apapun. Jadi intinya dia aktif untuk beraktivitas, bekerja ya seperti suaminya. Ini adalah komentar tentang perempuan Inggris yang dia nilai ya. Kemudian bagaimana komentarnya tentang perempuan Melayu? Dianggapnya perbedaan, karena di sini disebutkan ada perbedaan yang besar sekali di antara di antara orang Melayu dan orang Eropa. Kalau orang Melayu biasanya kalau jadi istrinya orang besar, ya pejabat lah seperti itu, dia merasa bangga dan akhirnya dia lazy berarti malas ya. Tingkah lakunya itu cukup nakal, kemudian apapun yang dia katakan, ya dia menunjukkan kebesaran, betapa hebatnya dia.
Dia biasanya hanya duduk-duduk, kemudian baring-baring, ya sambil tidur-tiduran, kemudian berpakaian, berganti-ganti pakaian, kemudian menyisir rambutnya, menata rambutnya agar halus, kemudian biasanya meminta slaves itu seperti pelayan, meminta pelayan untuk ya melayani dia, kemudian memberi makan dia dan sebagainya. Jadi ya itulah gambaran dari perempuan Melayu bagi Abdullah Munshi. Kalau dia adalah perempuan atau istri dari pejabat besar, ya intinya malas lah kalau disimpulkan, malas dan tingkah lakunya cukup buruk. Berbeda dengan perempuan dari Inggris, dianggapnya seperti itu, atau perempuan bule ya. Kemudian kalau gaya hidup pemuda Inggris dan pemuda Melayu itu dibandingkan. Kalau pemuda Inggris itu gambarannya adalah mereka biasanya pemuda-pemuda atau anak-anak, mereka biasanya main sabung ayam, kemudian mereka biasa merokok opium, kemudian biasa melakukan aktivitas judi. Ya di sela-sela aktivitas pemerintahan mereka, karena mereka juga melakukan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan pekerjaan orang-orang kolonial. Nah, sebaliknya kalau untuk pemuda Melayu seperti apa gambarannya? Komentar pertama adalah tidak ada yang bagus para raja-raja Melayu. Biasanya mereka tingkah lakunya itu brutal. Ini brutal in manner, berarti tingkah lakunya brutal. Mereka biasanya suka mengambil istri-istri orang sesuka dia, kemudian suka menangkap, istilahnya catch the chick, itu ya menurut saya itu adalah suka menangkap cewek-cewek tanpa takut kepada Tuhan dan tidak ada rasa malu sebagai manusia. Mereka biasa membunuh orang-orang seperti mereka membunuh smooth ants. Dan ketika perjalanan ke Pahang, dia mendapat gambaran bagaimana tingkah laku yang tidak layak dan tidak menghormati orang-orang. Ya, kemudian biasa mereka tidak menggunakan payung, menggunakan sepatu atau pakaian, ya itulah gambaran-gambaran pemuda Melayu. Ini banyak sekali komentar-komentarnya. Jadi ya sebaliknya, kalau menurut Abdullah Munshi, hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh pejabat-pejabat Inggris atau pemuda Inggris. Yang ini adalah orang-orang Melayu biasanya melakukan hal seperti ini. Jadi ya itu kebalikan dari mereka. Tidak ada yang bagus. Menurut kawan-kawan ini bagus, merokok opium. Menurut saya itu juga sesuatu yang jelek ya. Oke. Itu saja kuliah dari saya, karena selanjutnya adalah tugas. Tapi tugasnya nanti saya berikan terpisah. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.